Buat kamu yang suka membaca surah Al-Kahfi, hati-hati di 7 tempat ini. Sering terjadi kesalahan, dan nomor 7 yang paling banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawwala amma ba'd. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, jumpa lagi di channel saya, Ambia Abu Fatin, sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Bersama Ambia Abu Fatin, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Di video saya kali ini, insya Allah kita akan membahas 7 kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca surah Al-Kahfi. Apa saja kesalahannya? Hati-hati, kita perlu tahu. Dan nomor 7 yang paling umum terjadi. Yang pertama, ketika kita membaca permulaan surah Al-Kahfi, kita akan menemukan ada ayat saktah, yaitu di antara akhir ayat pertama masuk kepada permulaan ayat yang kedua. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Tidak sedikit di antara sahabat kita yang mewasalkan ayat ini sehingga membacanya menjadi walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Padahal ayat ini hanya dimungkinkan untuk berwakaf. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Tarik nafas, kemudian kita melanjutkan ayat berikutnya. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Yang kedua, boleh juga diwasal dengan catatan wajib saktah. Kalau diwasal, tidak boleh membaca dengan hukum ikhfa. Karena ada kalimat iwajan bertemu dengan qayyiman. Tidak iwajan qayyima. Tidak. Tetapi ketika diwasal, itu wajib saktah. Apa itu saktah? Berhenti sejenak tanpa disertai dengan bernafas. Awas, jangan terlalu lama ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Yang kedua, sahabat Al-Quran, hati-hati ketika membaca kalimat fa'u di surah Al-Kahfi ayat yang ke-16. Pada rangkaian ayat fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Tidak sedikit di antara sahabat kita yang membacanya malah jadi pendek. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Padahal jelas sekali di sana sahabat Al-Quran, pada kalimat fa'u itu ada domah terbalik di atas huruf wawu, ya. Fa'u ada tanda mad. Nah, setelah mad ada huruf hamzah pada kalimat ilal kahfi. Maka di sini berlaku hukum mad bertemu dengan hamzah. Berapa panjangnya? 4 harokat. Boleh juga 5 harokat. Jadi bagaimana cara membacanya? Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmati. Kesalahan yang ketiga sering terjadi pada ayat yang ke-17, terutama ketika kita berwakaf pada kalimat wahum fi fajwatim minhu, di mana banyak juga yang menghilangkan huruf haknya. Wahum fi fajwatim min. Atau ada juga yang malah huknya dibaca jelas. Wahum fi fajwatim minhu. Nah, bagaimanakah seharusnya membaca kalimat minhu ketika berwakaf? Perhatikan ini, pada kata minhu ketika kita berwakaf, maka berarti ada 2 huruf sukun yang akan kita temukan. Yang pertama adalah sukun dari huruf nun yang harus kita baca jelas min, karena bertemu dengan huruf ha. Nah, berikutnya huruf hu, ya, atau huruf ha berharokat domah. Hu itu kita baca menjadi sukun karena berwakaf. Bagaimanakah huruf ha dibaca sukun berwakaf itu? Bunyinya adalah Huruf ha itu punya karakter mengalir dari segi suara dan juga dari segi nafasnya, ya, jahar dan hamas. Maka bagaimanakah cara membacanya? Min. Ahnya itu dibaca setelah huruf nun, ya. Baik, perhatikan ini. Wahum fi fajwatim min.
Min. Ya, huruf nunnya dibaca dengan suara mengalir tipis karena dia punya sifat tawasud. Min, setelah itu keluarkan bunyi ah. Perhatikan secara lengkap. Wahum fi fajwatim min. Min. Oke. Itu yang ketiga. Kesalahan berikutnya di ayat yang ke-21 pada kalimat bunyanan, di mana ada yang membacanya menjadi idgham. Faqalu banu alaihim bunyana. Benarkah seperti itu cara membacanya? Coba kita perhatikan sekali lagi sahabat Al-Quran. Ada kalimat bunyanan, di mana terjadi pertemuan huruf nun dengan huruf ya. Kalau kita melihat secara sepintas, seakan-akan di sini berlaku hukum idgham karena pertemuan nun dengan ya. Kalau kita teliti lebih dalam, sahabat Al-Quran, nun bertemu dengan ya maupun nun bertemu dengan waw, jika terjadi pada satu kata, maka di sana berlaku hukum idhar mutlak. Jadi tidak bunyana, tidak kiwanun, tapi bunyanan, bunyanun, sinwanun, kinwanun. Karena idgham itu umumnya terjadi pada dua kata yang terpisah. Misalnya pada kalimat min waliyin. Min waliyin wala nasir. Tapi jika pertemuan nun dengan ya atau nun dengan wawnya terjadi pada satu kata yang sama, maka di sana wajib dibaca idhar. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana cara membaca ayat ke-21 ini. فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. Selanjutnya sahabat Al-Quran, kesalahan yang sering terjadi di surah Al-Kahfi adalah ketika kita menemukan huruf bertanda bulat seperti pada ayat yang ke-23 dan juga ayat yang ke-38 pada kalimat wala taqulanna li syai'in. Kalimat li syai'in di sana ada huruf shin diikuti oleh huruf alif, tapi huruf alifnya ada tanda bulat, ya. Setelah itu kemudian ada huruf ya sukun dan hamzah. Apakah sya-nya dibaca panjang? Li syai'in. Tentu tidak. Karena sifrul atau tanda bulat itu menggambarkan bahwa alifnya dianggap zero, kosong, tidak ada. Jadi dari huruf shin langsung terus masuk ke huruf ya. Li syai'in. Tidak dibaca panjang, tidak li syai'in, tapi li syai'in. Perhatikan bagaimana saya membaca dengan lengkap ayat ini. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Adapun tanda sifrul yang kedua yang kita juga temukan di surah Al-Kahfi adalah sifrul mustatil, ya, bulatnya lonjong ke atas, ya. Kalau tadi li syai'in itu bulatnya bulat biasa. Sekarang perhatikan di ayat yang ke-38 surah Al-Kahfi ada bulat lonjong pada kalimat lakinna huwallahu. Bagaimanakah memperlakukan atau membaca tanda bulat lonjong seperti ini? Sahabat Al-Quran, kalau menemukan tanda bulat lonjong itu kita baca dengan dua cara. Yang pertama, ketika kita baca wasal, maka kita akan menghilangkan huruf alifnya atau huruf yang bertanda bulat lonjong dianggap tidak ada. Jadi kalau saya baca wasal begini teman-teman, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Cara yang kedua, ketika kita berwakaf pada huruf yang bertanda bulat lonjong, maka huruf tersebut dianggap ada. Contoh, kalau kita berwakaf pada kalimat lakinna, maka kalimat lakinna itu menjadi panjang 2 harokat. Lakinna. Tapi kalau disambung, maka dia akan dianggap tidak ada. Dan di semua ayat, semua tempat yang ada dalam Al-Quran, jika menemukan tanda bulat lonjong, huruf tersebut dianggap tiada. Kesalahan berikutnya yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita hindari, yaitu ketika membaca surah Al-Kahfi ayat yang ke-64, yaitu ketika kita membaca kalimat qala dzalika wa ma kunna nabghi. Kita berwakaf di sana, bagaimana cara membacanya? Apakah dibaca ma kunna nabghi atau ma kunna nab? Tidak. Karena setiap huruf pada dasarnya itu harus dinampakkan hak-haknya.
Harus dipenuhi hak dan mustahak hurufnya. Maka tidak boleh ada huruf yang hilang. Memang terjadi dua huruf yang sukun. Huruf ba itu sukun asli, huruf ghain semula kasrah, ketika diwaqaf maka dia berubah menjadi sukun. Maka kedua-duanya menjadi sukun. Huruf ghainnya punya karakter menebal. Oke, perhatikan bagaimana saya membaca. Wala kadzanika ma kunna nabal. Yang terakhir, sahabat Al-Quran rahmati Allah SWT, kesalahan yang paling banyak terjadi yaitu ketika kita menemukan tanwin bertemu dengan hamzah wasal, seperti yang akan kita temukan di ayat yang ke-77 dan juga ayat ke-88 surah Al-Kahfi. Pada kalimat ahla qaryatin istat'ama. Ahla qaryatin, di situ ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal pada kalimat istat'ama. Ahla qaryatis tat'ama tentu tidak dibaca demikian, ya. Karena jika ahla qaryatis tat'ama berarti ada huruf yang dihilangkan, yaitu nun sukun. Sementara pada kalimat ahla qaryatin itu ada bunyi nun sukun yang harus kita pertahankan. Nah, untuk menyelamatkan bacaan keduanya, maka bunyi nun sukun pada kalimat qaryatin itu dihidupkan dengan menambah harokat menjadi qaryatini. Dari kalimat qaryatini kita langsung sambung pada huruf sin, qaryatinis tat'ama. Hamzah wasalnya sudah tidak perlu lagi dibaca, kecuali jika kita bermula dari hamzah wasal di situ istat'ama ahlaha, dan begitu seterusnya. Termasuk di ayat yang ke-88 surah Al-Kahfi ada kalimat jazaanil husna. Falahu jazaan, ada bunyi nun sukun pada saat menemukan tanwin pada kata jazaan. Ada nun sukun bunyi ya. Jazaan bertemu dengan kata al-husna. Tentu tidak dibaca jaza al-husna karena nun sukunnya menjadi hilang. Maka untuk menyelamatkan kedua pertemuan huruf sukun ini, jazaan dengan al-husna, salah satunya harus dihidupkan dengan menambah bunyi harokat kasrah pada nun sukun. Jazaani, jazaanil husna. Demikian sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, pembahasan kita di video kali ini. Hati-hati dengan 7 ayat ini, jangan sampai kamu melakukan kembali kesalahan yang sering terjadi. Yuk, improve terus ngajimu bersama saya, Ambia Abu Fatin, sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Jangan lupa, jika video ini dirasakan bermanfaat buat kamu, like dan share, agar bukan hanya kamu yang mengerti,